Sana lucu lewat postingannya di tengah peliknya masalah gugatan cerai. Sebelumnya, ia juga pernah menuliskan caption, sedang bingung, mau cemburu atau sadar diri. Pada siapakah Andre cemburu? Adakah kaitannya dengan dugaan pengkhianatan yang Erin tudingkan? Gak cuma itu, postingan WhatsApp status Andre juga bikin tanda tanya. Antara mencari cinta yang tulus dan menjadi orang yang bisa dipegang erat, seperti potongan lirik lagu Balonku Ada 5. Makin cantik, makin seksi, dan terus eksis sebagai DJ, itulah Natalie Holscher. Kerap dapat cibiran netizen pasca pisah dari Sule, nyatanya tak membuat Natalie ciut nyali untuk makin berani dan eksplor diri demi job dan cuan. Kalau diperhatikan, soal penampilan, Natalie memang terlihat makin glowing juga seksi. Pria mana yang tidak tertarik? Meski faktanya, janda Sule ini ternyata belum juga temukan cinta sejatinya, meski hari demi hari terus mengupgrade penampilan. Pas lagi jodohnya mulai mendekat, ya deketin aja yuk. Nanti dulu deh gitu. Jadi cari duit dulu kayak buat, sayang aku lapar. Ya udah makan sayang. Itu yang kayak gitu-gitu yang buat diingetin doang gitu. Untuk sekarang sih iya. Karena ada anak satu ya. Biaya hidup sama token kan udah mulai bunyi-bunyi ya. Perihal asmara, pasca bercerai dari Sule, Natalie diketahui beberapa kali punya pacar baru, namun tak ada yang berujung serius. Begitu juga sang mantan Sule, pasca cerai dari Natalie, sempat menjalin hubungan baru dengan wanita lain, tapi juga berujung bubar. Lantas benarkah Natalie dan Sule yang notabene punya hubungan baik, sebenarnya masih sama-sama belum move on? Azam minta, kadang ayahnya juga video call, kadang aku juga video call ayahnya gitu, paling kepo gitu, sama siapa lu sekarang gitu, enggak. Cuan utama, cinta kemudian. Barangkali tepat kalau kerja keras Natalie demi dapat cuan. Setelah dapat cuan, mempercantik diri dan cinta akan datang kembali. Wajar kalau ia berani memutuskan operasi bariatrik. Sadar penampilan jadi modal utama di dunia hiburan, ibu satu anak ini pun tak pernah ragu atas keputusannya itu. Sebelumnya, ia telah mengupayakan banyak cara untuk menurunkan berat badan. Tapi ternyata itu bukanlah hal mudah. Tapi siapa sangka kalau alasan Natalie lakukan bariatrik ini gara-gara netizen? Kok bisa? Pemacu utamanya gara-gara netizen ya. Jadi setiap live itu kayak, Natalie badannya geblok gitu. Setiap live kayak gitu. Soalnya pertamanya itu aku udah diet, obat udah, olahraga pun juga udah. Terus sama apa lagi ya? Sempet sedot lemak juga udah. Tapi kan kalau misalkan aku kan kerjanya kan kerja malam yang tidurnya juga kurang. Jadi metabolisme darah juga, aliran darahnya juga nggak jalan kan. Jadi makanya cepet gemuk. Jadi aku memutuskan untuk bariatrik juga gitu. Puas dengan perubahan tubuhnya, ternyata ada pula perubahan gaya hidup Natalie. Tak perlu diet ketat berlebihan karena ia merasa asupan makanan sudah cukup meski hanya 2 atau 3 sendok makan saja. Setelah itu kan udah makannya udah nggak cuma kayak 3 sendok 4 sendok aja, satu porsi berdua gitu kayak gitu. Terus juga senangnya bulanan dapur agak lebih berkurang ya. Pantangan sih nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Makan apa aja boleh, paling kayak after operasi itu dalam 2 minggu itu kita cuma bisa minum susu yang cairan-cairan, liquid-liquid kayak gitu, bubur, jus, terus abis itu nanti pelan-pelan kita makan kayak nasi tim, baru makan yang keras-keras, kayak bayi lagi aja. Gugatan ditolak berkali-kali, jalani sidang berkali-kali tanpa menjelaskan alasan gugat cerai, Andre Taulany kembali mencuri perhatian. Bukan soal bocornya alasan gugatan Andre, tapi tingkah lucu ayah 3 anak ini yang punya cara unik menanggapi setiap pertanyaan hingga tudingan soal rumah tangganya. Apa yang Andre lakukan? Tak panas dan tak terpancing emosi. Ia malah santai unggah foto dengan caption bertuliskan, "Udah males ribut-ribut, apapun itu aku okein aja biar cepat beres."
Mungkinkah ini respon Andre atas ramainya ancaman Erin yang siap bongkar dugaan pengkhianatan Andre selama pernikahan? Entahlah, tapi dipastikan lewat unggahan ini, Andre sepertinya ogah ambil pusing dan hanya ingin cerai. Musisi sekaligus komedian ini memang kerap memancing suasana lucu lewat postingannya di tengah peliknya masalah gugatan cerai. Sebelumnya, ia juga pernah menuliskan caption, sedang bingung, mau cemburu atau sadar diri. Pada siapakah Andre cemburu? Adakah kaitannya dengan dugaan pengkhianatan yang Erin tudingkan? Gak cuma itu, postingan WhatsApp status Andre juga bikin tanda tanya. Antara mencari cinta yang tulus dan menjadi orang yang bisa dipegang erat, seperti potongan lirik lagu Balonku Ada 5. Andre lagi galau? Atau Andre sengaja membawa profesi komedian di tengah masalah pribadinya? Syuting terganggu nggak? Ada itu gugatan terganggu syuting mungkin Pak? Ya kan saya profesional, jadi harus tetap bagus dong syuting. Nggak boleh jadi terbawa. Jelang sidang lanjutan gugat cerai komedian Bedu pada 28 Oktober mendatang, Bedu memilih sibuk dengan bekerja. Maklum, meski proses cerai berjalan, Bedu tetaplah jadi ayah untuk anak-anaknya yang masih perlu ia penuhi tanggung jawabnya. Namun yang menarik dari pengakuan komedian 46 tahun ini adalah ia masih harus melunasi cicilan sejumlah barang yang telah ia serahkan kepada Irma Kartika, istrinya. Itu kan semua udah atas nama istri ya kan, ya memang udah miliknya istri. Dan saya tetap menanggung itu sampai selesai. Nah makanya kadang-kadang sesekali kalau saya lagi butuh banget, ya komunikasi yang baik gitu kan, boleh nggak pinjam mobilnya gitu kan, ya boleh, selama dia nggak pakai gitu. Ya memang masih ngasih bulanan anak-anak sekolah, bayar listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, itu masih saya jalankan. Masih bertanggung jawab soal finansial keluarga, Bedu yang sudah memilih keluar dari rumah tak lantas menghilang begitu saja. Ia masih mengupayakan kehadirannya untuk ketiga anaknya. Gak heran kalau di sela kesibukannya, ia kerap berjanji pada si bungsu untuk pulang ke rumah setelah syuting. Bedu sadar perpisahannya dengan Irma pasti menggoreskan kecewa untuk anak-anaknya. Tapi lantaran ia melihat ini pilihan terbaik, maka Bedu pun mengupayakan perhatian terbaik sebagai ayah untuk anak-anaknya. Ke rumah tuh udah benar-benar untuk anak-anak saya, bukan untuk mantan saya, benar-benar untuk anak saya gitu. Iya, alhamdulillah kan saya juga sekarang udah pisah, rumahnya udah beda jauh ya jaraknya kan. Jadi maksudnya saya mah di mana, dia di mana gitu kan. Tapi sesekali saya kan harus ketemu anak biar seolah-olah tuh, apalagi buat yang Maela nih, supaya seolah-olah tuh saya masih ada di situ, itu doang. Makanya untuk kan kamar istri mah di bawah, saya mah di atas gitu. Saya benar-benar jaga banget gitu kan. Ya saksinya pembantu-pembantu saya lah. Terlihat baik-baik saja dan santai menghadapi proses cerainya, Bedu sebenarnya banjir dukungan untuk rujuk dengan Irma. Terlebih rumah tangga keduanya selama ini memang adem ayem tanpa drama-drama layaknya rumah tangga selebriti pada umumnya. Mungkinkah Bedu berubah pikiran dan tergerak hatinya untuk kembali jadi suami Irma Kartika? Mengapa pula ia telah memastikan tidak akan hadir dalam sidang lanjutan mendatang? Bukannya enggak, kan hakimnya boleh kan memperbolehkan saya untuk datang kalau ada kesibukan. Ya pas banget ada kesibukan, saya bukan sok disibuk-sibukin, memang pas banget. Gak dakwah ini kan memang tayang setiap hari. Ya mau gak mau syutingnya juga harus banyak waktu syutingnya gitu. Pintu damai terbuka bukan berarti kita kembali ya. Moms, ini baru namanya gentleman sejati ya. Meskipun belum resmi bercerai, tapi komedian Bang Bedu nggak pernah absen loh. Yang pertama, masih ngasih nafkah buat anak istri. Dan yang kedua, bahkan masih bayar sejumlah cicilan. Nah, makanya nih, saking sibuknya, besok katanya sih minggu depan Doi nggak bisa datang ke sidang cerainya ya. Kalau kayak gini mah, kita doanya Bang Bedu sama Mbak Irma kenapa nggak akur aja sih? Kita kan happy kalau kalian kembali lagi. Tapi gimana pun, keputusan terbaik ada di tangan kalian masing-masing.
Nah sementara nih rekan sejawatnya Om Andre Taulani udah nggak pengen ribet kusut kayak benang gitu. Meskipun Mbak Erin sempat mengancam akan bongkar soal pengkhianatan. Waduh gimana ini? Kalau di medsos sih kayaknya Pak Haji bilangnya udah males ribut-ribut gitu katanya. Tapi apapun itu okein aja lah biar cepet beresnya. Oke Mam, selamat pagi. Gimana? Sudah cukup hot kah? Tenang aja, masih banyak yang lainnya Bang Robi sudah siapkan hanya di obrolan seputar selebriti. Untuk itu stay tune aja ya. Selanjutnya dari Prilly Latukonsina. Katanya sih lagi ngamuk sengamuk-ngamuk ya. Karena nama pacarnya yaitu Omara dicatut. Dan di pelaku nih ya, pelaku akan terancam dipolisikan pemirsa. Seperti apa berita selengkapnya? Sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Stay tune. Prilly Latukonsina marah besar, kesal dan mengancam akan mempolisikan pelaku tindak kejahatan dan penipuan daring yang mencatut nama kekasihnya Omara Estegal. Kejadian bermula ketika Prilly menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku kekasihnya. Prilly pun langsung tahu jika pengirim pesan bukanlah Omara, orang yang dikenal dan disayanginya saat ini. Prilly mengaku langsung tahu dari cara penulisan pesan yang diterimanya. Dikira aku nggak bakal langsung tahu ya, dari penempatan titik koma pun aku tahu kalau ini bukan Omara. Prilly semakin yakin jika pengirim pesan benar-benar bukan kekasihnya, lantaran pesan-pesan yang dikirim oleh si oknum makin lama menjurus ke arah pelecehan. Prilly makin kesal ketika mengetahui jika pelaku tak hanya mengirim pesan padanya, melainkan pada sahabatnya juga. Dan ternyata orang ini juga ngechat teman aku, ngaku Omara dan ngerayu-rayu, amit-amit. Oke, semerugikan dia udah WhatsApp temen aku dan pura-pura jadi Omara terus ngerayu-rayu temen aku dan chattingnya mengarah ke yang gitu ya. Jadi menurut aku itu mencemarkan nama baik juga. Marah banget sih. Enggak, dia justru nggak transfer tapi chat. Baca aja di story. Omara yang mengetahui namanya dicatut menghimbau masyarakat melalui postingan di akun media sosial agar berhati-hati terhadap nomor dan oknum yang mengaku sebagai dirinya. Sedangkan Prilly terlanjur geram pada oknum dan langsung mengancam agar pelaku menghentikan aksinya, jika tidak, langkah aksinya akan berakhir di tangan polisi. Siapapun yang di WhatsApp sama orang yang mengaku-ngaku Omara, apalagi chattingannya aneh banget, jangan dipercaya karena aku juga kaget kok itu orang bisa tahu nomor aku. Cuma statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana. Jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Ya, Prilly memang tak mudah ditipu sekalipun mencatut nama kekasihnya. Sebab hubungan Prilly dan Omara sudah serius. Tak heran jika Prilly sudah mengenal betul siapa Omara, bukan hanya kepribadian, Prilly juga tahu hobi hingga makanan dan minuman kesukaan. Terbukti ketika Omara ultah, Prilly tahu hadiah apa yang diinginkan Omara. Demikian juga sebaliknya, ketika Prilly berulang tahun ke-29, Omara langsung menghujaninya dengan hadiah-hadiah spesial yang disukai Prilly. Keduanya bahkan dikabarkan sudah memiliki mimpi-mimpi bersama serta kesiapan mereka dalam mengarungi bahtera hingga ujung samudra cinta. Lantas, kapan Prilly Omara akan mewujudkan impian mereka naik pelaminan? Pertama jam vintage, terus yang kedua tiket liburan. Yang ketiga tiket liburan tapi sahabat-sahabatku dibayarin. Jadi ada 2 kali liburan tuh aku sama dia dan aku sama sahabat-sahabatku semuanya dibayarin tiketnya. Yang keempat itu belum aku pecahkan karena dia ngasih suratnya itu ada code-nya, ada cryptic code yang dimana itu clue kadonya apa. Yang kelima jam lagi, jadi aku dapat jam 2 karena itu 2 jam yang aku pengen banget. Cuma pas aku beli sold out, ternyata yang beli dia. Jadi kayak itu ternyata dia udah nyiapinnya lama. Goalsnya sih pengen lebih balance, pengen lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu, karena ya hidup nggak harus kerja aja isinya gitu. Jadi lebih ke mempertahankan apa yang sudah dicapai aja.